Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Kalau Engkau memberkati, mengurapi kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan merenungkan dan juga mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, seri khotbah tidak tergoyahkan, ya. Dimana kita sudah belajar selama beberapa minggu ini dalam beberapa subtema, ya. Kita yang subtema pertama, kita dapat menjadi kuat, ya, selama serangan rohani. Yang kedua, kita dapat menjadi pemenang selama pencobaan. Ketiga, kita dapat menjadi tegar selama kecaman, ya. Kemudian yang keempat, kita dapat menjadi setia setelah kegagalan. Dan yang kelima, ya, minggu lalu kita belajar tentang kita dapat menjadi loyal setelah kehilangan. Dan hari ini kita akan belajar dengan subtema yang keenam, yaitu kita dapat memuliakan Allah setiap saat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ya. Hari ini kita akan buka di dalam 1 Petrus 4, ya, ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, tidak masalah apapun keadaan Yesus, ya, Yesus akan selalu memuliakan Bapanya di tengah-tengah segala keadaan. Katakan amin. Yesus siap untuk menghormati Bapa dalam segala hal. Yesus tahu bahwa dirinya adalah anak terkasih Bapa surgawinya. Dan Yesus selalu berjalan selaras dengan Roh Kudus. Yesus tidak memiliki dosa. Yesus tidak memiliki kemunafikan, amoralitas atau kepahitan di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada dosa yang bisa menahan dia di dalam kehidupannya. Setiap hari yang baru adalah kesempatan baru bagi Yesus untuk mengajarkan kebenaran lain. Dengan rendah hati melayani kebutuhan lain. Dengan kuat mengerjakan mujizat lain. Atau dengan murah hati mengungkapkan aspek menakjubkan lainnya dari karakter Bapanya ke dunia yang gelap dan membutuhkan. Anak Allah mewakili dan memuliakan Bapanya dengan begitu sempurna sehingga Yesus digambarkan sebagai kemuliaan, ya, dan gambar wujud Allah, ya, di dalam Ibrani 1 ayat 3. Oleh karena itu tidak masalah dimanapun Yesus berada, dengan siapa dia ada atau bagaimana gelapnya situasi, Yesus melangkah ke dalamnya, menyinarkan terang kebenaran dan kasih-Nya ke dalamnya, melayani kebutuhan yang ada dan kemudian memuliakan Bapanya di tengah-tengahnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, hasil konsistensi dari interaksi sehari-hari Yesus dengan orang-orang. Apa yang dihasilkan dengan interaksi Yesus dengan orang-orang itu? Markus 2 ayat 12 katakan, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Ya, di Lukas 7 ayat 16 dikatakan, dan mereka memuliakan Allah. Lukas 13 ayat 7 katakan, semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Bahkan Lukas 18 ayat 43 mencatat seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Seluruh interaksi Yesus dengan orang-orang selalu menghasilkan sebuah konsistensi, yaitu memuliakan Allah. Katakan amin. Karena Allah sangat layak untuk mendapatkan penyembahan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita diciptakan dan diselamatkan untuk menyembah Allah dengan hidup kita. Tidak ada lagi yang lebih memuaskan dan berharga secara kekal selain kita memuliakan Allah dalam keputusan dan situasi kita sehari-hari. Katakan amin. Yesus ahli Bapak Ibu Saudara dalam hal itu. Dan juga mengundang kita untuk belajar bagaimana melakukannya juga. Nah, di dalam khotbah pertamanya, Yesus menasihati murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 16. Yuk kita buka ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, perhatikan bahwa nasihatnya bukan untuk menghormati diri kita sendiri, bukan untuk menghormati dirinya sendiri, ya, tetapi menghormati Allah. Itulah sebabnya Yesus sering beroperasi secara anonim. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita buka di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6. Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang 3. 6 ayat 3. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ingin Bapanya mendapat kemuliaan. Amin. Tidak peduli apakah Yesus diikuti dengan setia, tidak peduli apakah Yesus dituduh dengan keliru, ya, apakah Yesus disembah atau dipukuli. Yesus selalu meresponi sebagai anak Bapanya yang terkasih dan terpilih. Dengan setia, Yesus membawa kemuliaan Bapanya dalam setiap konteks yang unik. Yesus tidak hanya memuliakan Bapa dengan menunjukkan belas kasihan dan kasih, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi juga ketika Yesus menghadapi kejahatan, mengusir setan, menegur orang-orang munafik yang religius, ya, dan mengusir para penukar uang yang tamak keluar dari bait suci. Ini bukan peristiwa yang penuh dengan sambutan dan kenangan. Kemungkinan kelihatan sangat buruk bagi dunia yang menyaksikannya, tetapi itulah yang dibutuhkan. Dan Yesus tahu bahwa terkadang mewakili Bapa berarti harus mengungkapkan kasih yang keras. Ya, mewakili Bapa terkadang harus mengungkapkan kejahatan yang tersembunyi, menyinggung para pemberontak yang sombong, atau berteman dengan orang-orang buangan di masyarakat yang tidak disukai oleh teman-temannya. Seperti inilah kehidupan Yesus setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kemudian jika kita melihat kepada pengkhianatan dan penyalibannya, Yesus menaikkan doa yang luar biasa kepada Bapa, ya, yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Wow, dahsyat. Meskipun Yesus dikhianati, ditolak, dituduh salah, dipukuli secara brutal, bahkan ditinggalkan, tapi Yesus terus memuliakan Bapanya dengan kata-kata dan sikapnya di sepanjang penderitaan yang luar biasa dan keterasingan salib yang kejam di Kalvari itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Sekarang setelah ribuan tahun, kehidupan kasih Yesus yang penuh pengorbanan masih tetap menjadi model terbaik. Katakan amin. Pengorbanan kasih Yesus yang penuh pengorbanan ini masih tetap menjadi model terbaik yang mutlak bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Dampaknya pada dunia jauh melebihi manusia hidup lainnya. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa cara hidup Yesus untuk kemuliaan Allah dengan cara apapun sebenarnya adalah cara yang Tuhan inginkan kita orang percaya menjalaninya sepanjang hidup kita. Katakan amin. Saya ulangi, bahwa cara hidup Yesus untuk kemuliaan Allah dengan cara apapun sebenarnya adalah cara yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya menjalaninya di sepanjang hidup kita. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan begini Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab,
Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih? Ya, jemaat Home CC dimanapun berada. Artinya bahwa kita juga sebagai anak-anak Bapa kita yang terkasih di surga, ya, dan sebagai ciptaan yang baru yang telah diberikan kasih karunia, yang telah diberikan pengampunan, yang telah diberikan keselamatan, sebagaimana mereka yang telah diberi warisan yang kaya dan kuasa Roh Kudus, yang dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kita, yang rendah hati dan rela, dan sebagai peniru Allah Bapa kita yang hidup dan penuh kasih di surga. Apa itu? Pertama, kita harus memancarkan hidup Yesus Kristus. Amin. Kita harus menaati firman-Nya. Kita menjalani kebenarannya. Yang kedua, kita harus menghormati dan mencerminkan karakternya dalam setiap situasi. Katakan amin. Yang ketiga, kita membantu orang lain mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan dalam konteks pribadi mereka sendiri. Ini yang Bapa inginkan. Ini yang Yesus inginkan. Yesus sebagai model yang terbaik, dan dia sudah memberikan teladan, dia sudah memberikan contoh supaya kita melakukan itu, melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu untuk memuliakan Bapa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, panggilan ini bukanlah beban yang membosankan untuk ditanggung atau tugas keagamaan yang harus diperiksa, melainkan panggilan ini merupakan undangan untuk kehidupan terbesar dari semuanya. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan yang mengagumkan dan luar biasa, yang merupakan pemberi segala hal baik dalam hidup. Dan ingat bahwa Tuhan datang, Yesus datang untuk memberi kita hidup dan segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan demikian. Yesus dapat melihat hidup kita dari gambaran besar dan perspektif kekal, dan telah memanggil kita keluar dari kehidupan yang kosong, yang berdosa, yang berpusat pada diri sendiri, ya, dan mati. Dan Tuhan Yesus membawa kita masuk kepada kehidupan barunya, yang mulia, yang menyerukan pujian bagi Tuhan yang luar biasa ke surga. Yesus mengundang kita ke dalam pengalaman yang bermakna dan kuat, ya, akan mengubah kita dan banyak orang lainnya untuk selamanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kita dipanggil untuk mewakili kasih karunia dan kasih Bapa. Bukan hanya pada hari Minggu kita di gereja atau ketika dunia memperhatikan kita, tetapi setiap hari dengan segala cara dan sepanjang waktu. Katakan amin. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, dalam situasi yang paling berantakan, dan dengan orang-orang yang paling sulit, iblis, dunia, dan tubuh kita sendiri akan memberitahu kita bahwa ini adalah cara hidup yang mustahil, yang tidak terjangkau dan membosankan. Tapi sebenarnya justru kebalikannya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan telah persiapkan dan perlengkapi untuk kita bisa melakukan selama ini. Terlalu sering orang-orang Kristen menerima kehidupan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudaraku. Orang Kristen menerima kehidupan yang suam-suam, kuku dan kosong. Menyembah Allah sedikit pada hari Minggu, tetapi kemudian hidup untuk diri mereka sendiri sepanjang minggu. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri, untuk kesenangan mereka dan kemuliaan mereka selama sepanjang minggu itu. Orang-orang ini memecahkan iman mereka ke titik di mana Yesus adalah Tuhan hanya atas beberapa area yang mudah, tetapi tidak atas setiap area atau area apapun yang berarti ketidaknyamanan, kecanggungan atau pengorbanan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, mengikuti Yesus adalah kebangkitan kebebasan yang sejati. Katakan amin. Kenapa? Karena kita bebas dari dosa kita. Dan itu pasti Bapak Ibu Saudaraku. Dan juga kita bebas dari kemunafikan dan setengah hati. Bebas dari motivasi yang tidak tulus dan perbuatan agamawi. Bebas dari kebutuhan untuk mengesankan atau mengungguli orang lain. Ini artinya kebebasan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Dan mewakili Tuhan di saat-saat baik dan buruk. Inilah kebebasan yang kita miliki sekarang dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Kebebasan yang tetap. Ini adalah warisan kita dari Yesus untuk sepenuhnya mengenal Bapa kita dan membuat Bapa kita
sepenuhnya dikenal. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Sebelum kita diselamatkan, kita bahkan tidak diperlengkapi dari jarak jauh untuk melakukan ini. Tetapi sekarang, ketika kita diselamatkan, kita benar-benar diperlengkapi dengan semua yang kita butuhkan itu. Untuk itu, sepanjang hari, dari dekat dan secara konsisten. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa ada di dalam kita. Dan siapa kita sekarang adalah di dalam Tuhan. Ketika seseorang berfokus untuk memuliakan Allah dengan hidup mereka, maka semua yang mereka lakukan naik ke tingkat kepentingan dan nilai yang lebih tinggi. Ada dua kata di sana, kata kemuliaan dan memuliakan. Dan kata kemuliaan dan memuliakan adalah kata abstrak yang terkadang dikatakan dan didoakan oleh orang Kristen. Tetapi mungkin sulit untuk dimengerti jika kita tidak membawanya ke bumi. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudaraku, dua kata ini. Yang pertama adalah kata kemuliaan. Kata kemuliaan Allah adalah ekspresi atau penyingkapan satu atau lebih atribut Tuhan yang menakjubkan itu. Saat itulah sifatnya yang luar biasa muncul untuk umum dan ditampilkan. Saat itulah Allah muncul dan bersinar dengan cara tertentu. Entah itu belas kasihannya yang lembut setelah manusia berbuat dosa. Ya, atau keadilannya yang sempurna yang membuat segala sesuatunya benar. Penyediaan Tuhan yang penuh kasih yang memenuhi kebutuhan. Atau perlindungannya yang kuat yang menyelamatkan manusia. Jadi kemuliaan Tuhan adalah pengungkapan kemampuan, keagungan atau kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Itu akan sejalan dengan apa yang telah Tuhan ungkapkan tentang dirinya melalui firman-Nya. Jelasnya begini. Jelasnya kita hanya merasakan atau mengecap contoh dari hal ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ditinggikan mengatasi langit, bahwa kemuliaan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Itu dalam Mazmur 57 ayat 5. Coba Bapak Ibu Saudaraku, coba kita berjalan di malam hari, ya, di luar, ya, di saat malam berbintang yang cerah dan pandang ke atas. Lihat ke atas, nikmati kemuliaan Allah yang selalu terlihat di dalam gelapnya malam. Ada bintang-bintang di sana. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua yang kita belajar adalah kata memuliakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kata memuliakan adalah ketika sesuatu atau seseorang itu menghormati, seseorang itu memuji atau mengagungkan kemuliaan yang disingkapkan. Kita dapat melihat hal ini ketika Allah muncul dalam kitab Keluaran. Yaitu ketika Allah membelah Laut Merah. Ketika kemuliaannya bersinar cemerlang. Kemudian ketika anak-anak Israel bernyanyi, merayakan dan menyembah Tuhan karenanya. Mereka memuliakan Tuhan. Atau ketika Tuhan memberikan Abraham domba jantan itu di semak-semak. Kemuliaannya dinyatakan sebagai penyedia yang sempurna. Kemudian ketika Abraham menyembah Allah dengan menyebut Tuhan Jehovah Jireh. Allah memuliakan kemuliaan Tuhan yang disingkapkan. Dalam Alkitab, ketika Yesus menerima kabar bahwa sahabatnya Lazarus sakit, Yesus memberitahu murid-muridnya di dalam Yohanes 11 ayat 4. Katakan gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan itu terbukti ketika di dalam Yohanes 11 ayat 43 katakan, Lazarus marilah keluar, dan menyaksikan ketika Lazarus, teman Yesus yang telah mati muncul dari kubur. Kita akan mengerti persis apa yang Yesus maksud ketika Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya. Kemuliaan Tuhan disingkapkan ketika orang-orang menyaksikan kuasa kebangkitannya dengan memerintahkan. Ketika Yesus memerintahkan Lazarus keluar dari kubur. Yesus benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Ini adalah aspek luar biasa lainnya tentang siapa Yesus. Jadi itu memuliakan Allah ketika semua orang melihatnya. Dan Allah dimuliakan olehnya. Dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Ya, Yohanes 11 ayat 25 katakan seperti itu. Dan itu ditampilkan pada saat itu dengan luar biasa. Tapi bukan itu saja. Ketika Yesus kembali ke kota mereka di Betania, ya, mereka mengadakan jamuan makan malam untuknya. Lazarus hadir di situ. Ya.
Kemudian bukti yang hidup tentang kemuliaan Allah dan Maria, salah seorang saudara perempuannya adalah ketika Yohanes 12 ayat 3 mengatakan begini. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ketika persembahan beraroma harum menjadi jelas, aroma yang indah tersebut adalah respon yang luar biasa bagi Maria setelah mengalami kemuliaan Allah melalui kebangkitan Lazarus saudara laki-lakinya. Aroma yang harum di udara itu adalah penghormatan yang mulia bagi Yesus dan hal yang menakjubkan yang telah Yesus lakukan. Pujian Maria adalah untuk menghormati kemuliaan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini demikian juga penyembahan kita adalah satu cara kita memuliakan Tuhan. Tetapi bukan satu-satunya cara. Paulus berkata dalam 2 Korintus 2 ayat 15 katakan begini. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita sedang menyingkapkan kasih Tuhan yang penuh pengorbanan kepada orang lain. Jadi ini kita memuliakan Tuhan karena persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Oleh karena itu kita memuliakan Tuhan kapanpun kita menghormati Bapa Surgawi kita dengan mengingatkan diri kita sendiri. Atau satu sama lain tentang siapa Tuhan. Atau apa yang Tuhan lakukan. Atau kapanpun kita menyembah sifat dan namanya yang agung. Atau kapanpun kita menunjukkan dan merayakan kebaikan Tuhan dan memberitakan Injil kasih karunia. Atau kapanpun kita mencontoh karakter Kristus melalui kata-kata kita dan kehidupan kita. Atau kapanpun kita mengasihi musuh-musuh kita dan mengampuni mereka. Mengampuni para pelaku kekerasan terhadap kita. Saat itulah kita menjadi seperti Yesus. Dan itu memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Artinya apa? Kita bisa melakukannya dengan ribuan cara. Dan setiap harinya adalah kesempatan yang lain. Itu bisa terjadi ketika kita berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. Ketika kita dengan bebas membagikan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Atau ketika kita mencari cara untuk melayani orang lain dalam namanya. Artinya apa? Tuhan selalu dimuliakan dengan ini. Atau ketika kita berjalan dalam kemurnian seksual. Kita menghormati kepemilikan dan kehadiran Tuhan di tubuh kita sebagai bait suci Tuhan. Itu kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, 3 pasal terakhir dalam kitab Efesus dipenuhi dengan kesempatan saat demi saat. Untuk memuliakan Tuhan yang telah mencurahkan kasih dan kasih karunia-Nya yang mulia kepada kita. Dan membuat semua yang kita miliki dalam Kristus menjadi mungkin bagi kita. Ya, ini termasuk hari-hari tergelap kita. Ketika kita dituduh salah. Ketika kita dihianati oleh seseorang. Ketika kita diejek atau diserang oleh teman kita. Dibohongi atau dilecehkan. Kita masih dapat mengikuti teladan Kristus dan memuliakan Allah dengan memilih mengasihi mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahkan kita berdoa bagi mereka yang memperlakukan kita dengan buruk dan tetap berjalan dalam kasih untuk mewakili Tuhan yang mengasihi kita dan mati bagi kita. Tidak ada yang bisa mencuri kesempatan kita atau menghentikan kita untuk memuliakan Tuhan dalam situasi apapun. Katakan amin. Bahkan jika kita telah berdosa sekalipun dan menganiaya orang lain sekalipun. Kita dapat memuliakan kasih karunia dan belas kasihan Allah dengan cara kita bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Mengaku dan memperbaiki keadaan dengan orang-orang yang telah kita perlakukan dengan salah. Itu kita memuliakan Tuhan. Ketika kita rendah hati dan lembut itu mencerminkan Kristus yang lembut dan merendahkan dirinya untuk kita. Ketika kita sabar dan tahan menderita dengan orang-orang yang sulit, itu juga mencerminkan Allah kita yang sabar dan baik terhadap kita. Ketika kita menjaga kesatuan roh dan hidup dalam damai, itu memuliakan Allah kita yang adalah satu di dalam dirinya dan telah memberikan kita damai sejahtera dengannya. Kemuliaan Allah menjadikan setiap hari penting dan kita dapat memuliakan Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 katakan begini. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa,
Ayat 17, tetaplah berdoa. Dan ayat 18 katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kita sia-sia, tanggung jawab kita memperbudak kita, atau jangan pernah berpikir bahwa penderitaan kita mencuri keberhargaan kita. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada yang menghalangi kita untuk mencari dan memuliakan Allah hari ini dengan pikiran, dengan sikap, dengan perkataan, dengan doa dan keputusan yang akan kita buat. Kita memiliki semua yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Dengan berjalan bersama Tuhan, dengan bersandar pada siapa kita di dalam Tuhan, dan mengandalkan apa yang kita miliki dalam Tuhan, kita anggap setiap hari sebagai kanvas yang terbentang bersih untuk kita buka, tirai dan memancarkan kehidupan Yesus di dunia ini. Dengan apa? Melukiskan gambar hidup kita yang menceritakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Wow, luar biasa. Mari, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari lukiskan gambar hidup kita yang menceritakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan tiada tara, supaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau hari ini dengan penyembahan dan pekerjaan kami. Kami memilih untuk berbicara tentang hal-hal mengagumkan yang telah Engkau lakukan untuk kami, dan hal-hal yang luar biasa yang Engkau perbuat bagi kami. Kami menghormati Engkau dan berdiri kagum atas kebaikan dan hikmat-Mu. Kami menghormati dan berdiri kagum atas kasih dan belas kasihan-Mu yang besar. Bapa, Tuhan Yesus, tolonglah kami di sepanjang hari-hari mendatang untuk menjadi seperti Engkau Yesus, dan memuliakan Engkau Bapa dengan bibir kami, dengan hati kami, dan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas karunia seumur hidup untuk menunjukkan pujian bagi-Mu dengan cara yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kami merindu, kami memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.